Natasha Sinaga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Bab ini bertujuan untuk memberikan secara ringkas konsep dan prinsip pokok yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. A. Permasalahan perencanaan pembangunan di Indonesia. Memperhatikan pengalaman masa lalu dan perkembangan yang terjadi di Indonesia dewasa ini, terlihat adanya beberapa permasalahan pokok dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Permasalahan pertama adalah adanya perubahan yang cukup fundamental tentang ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang semula salah satu tugasnya adalah menyusun garis-garis besar haluan negara atau yang disebut GBHN, sedangkan di dalam GBHN tersebut termasuk garis besar pembangunan jangka panjang yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana pembangunan baik pada tingkat nasional maupun daerah. Permasalahan berikutnya adalah masih sangat dirasakan adanya ego sektoral antara para aparat pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Masing-masing dinas dan instansi cenderung mengatakan tugas dan fungsinya lah yang terpenting dalam kegiatan pembangunan tersebut. B. Sasaran pokok SPPN. Memperhatikan permasalahan yang dihadapi perencanaan pembangunan Indonesia sebagaimana yang dijelaskan tadi, maka sasaran utama perencanaan pembangunan yang ingin dicapai pemerintah dengan diterapkannya SPPN secara menyeluruh di Indonesia tersebut mencakup 5 hal pokok, yaitu 1. Meningkatkan koordinasi antar pelaku pembangunan sehingga hasil yang diterapkan menjadi lebih optimal. 2. Meningkatkan keterpaduan dan sinergitas perencanaan antara pusat dan daerah serta antara daerah yang terkait. 3. Meningkatkan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 4. Mengoptimalkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Dan yang terakhir, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. C. Dokumen perencanaan pembangunan. Dokumen perencanaan ini tentunya berbeda menurut jenis dan cakupan perencanaan yang bersangkutan. Dalam kaitan dengan hal ini, SPPN 2004 menetapkan adanya 5 dokumen perencanaan pembangunan yang perlu disusun oleh badan perencana baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah. Kelima dokumen perencanaan tersebut adalah sebagai rencana pembangunan jangka panjang daerah, 2. Rencana pembangunan jangka menengah daerah, 3. Rencana strategis institusi, 4. Rencana kerja pemerintah daerah, dan yang terakhir, rencana kerja institusi. D. Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini sangat penting, artinya dalam rangka mewujudkan kesatuan arah dan efisiensi proses pembangunan secara nasional, sehingga sasaran yang dituju akan dapat diwujudkan secara lebih cepat dan tepat. Pengendalian atau monitoring dan evaluasi. SPPN 2004 mengamanatkan pula bahwa tahapan perencanaan meliputi 4 hal, yaitu: pertama, penyusunan rencana, kedua, penetapan rencana, yang ketiga, pengendalian atau pelaksanaan rencana, dan yang terakhir, evaluasi pelaksanaan rencana. Pengendalian atau pemantauan dilakukan pada saat waktu program dan kegiatan sedang dilaksanakan. Mekanisme penyusunan rencana pembangunan. Mekanisme perencanaan menyangkut dengan prosedur pelaksanaan, instansi terlibat, jadwal pelaksanaannya, dan pejabat yang berwenang menetapkan dokumen perencanaan. Perencanaan ini diperlukan sebagai pedoman bagi aparat perencanaan dalam melaksanakan penyusunan dokumen berikut penetapannya. Mekanisme perencanaan yang dilakukan pada tingkat nasional pada dasarnya adalah sama dengan tingkat daerah, dan perbedaannya hanyalah pada lembaga yang terlibat pada setiap tahapan perencanaannya. F. Perencanaan dan penganggaran.
Dalam rangka mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah melakukan perubahan yang cukup penting. Perubahan tersebut menyangkut dengan penyusunan anggaran yang dewasa ini dan didasarkan pada rencana tahunan yang dibuat pada 5 tahun sekali.